Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Jumpa lagi dengan saya Budi Astuti, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah tentang koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Sebelum menjawab beberapa pertanyaan yang ada pada tugas koneksi antar materi modul 2.2 ini, mari kita review dulu materi pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial dan emosional sendiri adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat 1. Memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau disebut kesadaran diri. 2. Menetapkan dan mencapai tujuan positif atau disebut pengelolaan diri. 3. Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau disebut kesadaran sosial. 4. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau disebut keterampilan berelasi. 5. Membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Berikut adalah mind map substansi pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh atau mindfulness. Hasil pencapaian penerapan pembelajaran sosial dan emosional dapat digambarkan dalam diagram berikut ini. Kaitannya dengan standar nasional pendidikan yaitu PSE berupaya menciptakan lingkungan dan pengalaman belajar yang menumbuhkan 5 kompetensi sosial dan emosional. Pembelajaran 5 KSE tersebut akan dapat menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, responsif, proaktif, dan mendorong anak untuk memiliki rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan sosial, budaya, dan humaniora. Semua ini selaras dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi dalam standar nasional pendidikan. Salah satu penerapan mindfulness dalam pembelajaran adalah dengan teknik STOP. STOP adalah singkatan dari STOP. S-nya adalah stop, T-nya adalah take a breath, O-nya adalah observe, dan P-nya adalah proceed. Teknik STOP bukan satu-satunya cara untuk penguatan KSE, tapi masih banyak cara yang lainnya, seperti mengungkapkan rasa syukur tentang 3 hal, kemudian fokus pada 3 hal yang dilihat, didengar, dan dirasakan, atau bermain musik, atau menggambarkan, atau membuat coretan, kemudian bisa juga dengan menuliskan jurnal. Kesadaran penuh atau mindfulness yang terinterpretasi dalam 5 kompetensi sosial emosional, tujuan akhirnya adalah tercapainya kesejahteraan psikologis murid atau biasa disebut dengan well-being. Kompetensi kesadaran diri berupa memahami perasaan, minat, nilai, dan kekuatan, memahami bagaimana cara belajar dan pemikiran diri, dan mengembangkan sikap percaya diri. Kompetensi manajemen diri berupa mengelola stres, mengontrol impuls, dan ketekunan dalam menghadapi hambatan. Kompetensi kesadaran sosial berupa memahami perbedaan perspektif dan berempati, mengenali dan menghargai persamaan dan perbedaan, dan memanfaatkan sumber daya di rumah, sekolah, dan komunitas secara efektif. Kompetensi keterampilan relasi berupa membangun hubungan yang sehat berlandaskan kerjasama dan sikap hormat, menolak tekanan sosial dan tidak tepat, mencegah, mengelola, dan menyelesaikan konflik, serta mencari pertolongan bila membutuhkan. Sedangkan kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab berupa mempertimbangkan faktor etika, akademik, standar masyarakat dalam membuat pilihan dan keputusan, serta memberikan kontribusi terhadap perwujudan well-being sekolah dan komunitas. Berikut adalah indikator penerapan pembelajaran sosial dan emosional. Bentuk penguatan KSE dapat diwujudkan dalam 3 hal. Yang pertama adalah menjadi teladan, yang kedua adalah belajar, dan yang ketiga adalah berkolaborasi. Pertanyaan pemantik yang pertama adalah, apa
Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Sebagai guru, sangat perlu mempelajari materi tentang pembelajaran sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan kelima kompetensi tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid, dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur sehingga akan terjadi perubahan positif pada diri murid baik secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pertanyaan pemantik 2, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.1 yaitu pembelajaran sosial dan emosional lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sedangkan kaitan modul 2.2 dengan modul 1.2 yaitu pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, maka seorang guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan bagi murid-muridnya. Berikutnya, kaitan antara modul 2.2 dengan modul 1.3 dan 1.4 yaitu pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif sehingga dapat menghasilkan anak didik yang berkarakter. Dan kaitan antara modul 2.1 dan modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial dan emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi karena satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar anak yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Seluruh modul saling terkait demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk merubah pengetahuan dan keterampilan anak saja, sehingga pembelajaran terfokus pada pemenuhan nilai belaka. Setelah mempelajari modul ini, ternyata belajar dapat mengubah karakter secara psikologis sehingga anak akan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk dapat memahami perasaan diri dan orang lain, memiliki manajemen diri untuk dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, memiliki kesadaran berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang ada. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, menurut saya 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah 1. Menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 2. Menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik stop, take a breath, observe, and proceed. Dan yang ketiga adalah menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, serta
penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah ada dua hal, yaitu perubahan bagi murid dan perubahan bagi rekan sejawat. Untuk perubahan bagi murid antara lain, memberikan pengajaran eksplisit, melakukan integrasi dalam praktek mengajar saya, dan menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktik guru dan gaya interaksi dengan murid, dan memperbaiki iklim kelas dan budaya sekolah. Sedangkan perubahan bagi rekan sejawat bisa dengan penguatan KSE untuk pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Demikian, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.